Nah, ini aja, saya nggak bisa panjang-panjang, sakit saya. Demam saya. Mau dibatalkan nggak tega. Kemarin saya di Dumai. Kemari naik mobil sakit perut saya. Udah 4 tahun nggak demam. Sekali ini saya demam, udah 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut, kamu jangan merasa cemas. Derajatmu paling tinggi jika kamu benar beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, para umarok, bapak kepala desa, kepala lingkungan yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Jelas? Saya pegang aja dulu. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahun ini sempat jumpa dengan Ramadan. Sementara kawan-kawan kita banyak yang nggak jumpa dengan Ramadan tahun ini. Rugi juga kalau nggak jumpa bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini bulan istimewa. Ada 12 bulan yang ada: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan yang disebut namanya di Quran cuma satu, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pasti istimewa karena satu-satunya yang disebut di Quran. Bulan lain nggak disebut namanya. Kalau Quran sudah menyebut pasti hebat. Misalnya buah, Allah pernah bersumpah dengan 2 buah-buah. Nama buah-buah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kalau Allah sebut buah ini pasti hebat. Kenapa Allah nggak bersumpah dengan rambutan dan durian? Warrambutan, watturian. Kenapa wattini wazzaitun? Pasti hebat. Dulu waktu terjadi banjir Nabi Nuh, bumi ini tenggelam 40 hari, 40 malam. Pohon-pohon kayu tenggelam, gunung tenggelam.
Nabi Nuh dengan 76 hamba Allah yang soleh, ditambah anak 3, menantu 3, istri 1, dan Nabi Nuh 1. 84 orang berlayar di tengah-tengah banjir 40 hari. Setelah 40 hari perahunya nyangkut di atas gunung. Wastawat alal judi, nyangkut di atas gunung Judi. Kemudian banjirnya surut. Nabi Nuh agak ragu-ragu, apa masih ada makanan apa enggak? Soalnya kan banjir 40 hari, pohon-pohon pasti sudah mati, buah-buahan pasti sudah busuk. Maka Nabi Nuh memerintahkan burung merpati sepasang, coba kamu turun ke tanah, cari makanan untuk kita. Gak lama burung merpatinya pulang ke gunung, yang satu bawa buah zaitun, yang satu bawa buah tin. Langsung Nabi Nuh senyum, wah ada makanan, mari kita turun. Buah tin dan zaitun 40 hari direndam, pohonnya nggak mati, buahnya nggak busuk. Makanya Allah bersumpah dengan buah ini istimewa. Al-Quran menyebut bulan Ramadan pasti istimewa. Apa kelebihan bulan Ramadan? Yang pertama, siapa puasa betul-betul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, seluruh dosa-dosanya seumur hidup yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Seumur hidup yang lalu, bayangin. Puasanya cuma sebulan, dosa yang diampuni seumur hidup. Luar biasa. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Kalau tidak terjadi kiamat, tahun depan datang lagi bulan Ramadan. Khawatirnya kita yang nggak ketemu sudah mati kita. Jadi jangan sia-siakan. Tapi sayangnya menyebutnya aja salah orang. Bulan Ramadan, orang sebut Ramadan. Bukan Ramadan, Ramadan. Semua Ramadan. Lagi Ramadan. Iya, bukan Ramadan. Sama aja ya Pak, Ramadan sama Ramadan. Beda. Ramadan bulan suci. Ramadan Ramadan bulan suci. Ramadan sakit mata yang sudah hampir buta. Tulisannya rom mim dal, tanwin di atas. Ramadan, sakit mata yang sudah hampir buta. Dinyanyi-nyanyikan pula. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang sakit buta, selamat datang sakit buta. Bukan Ramadan tapi Ramadan. Apa? Sama aja ya Pak, beda A sama O aja. Nggak sama walaupun beda A sama O. Bibi kita kalau dipanggil bibi senang nggak? Mau kemana bi? Oh saya mau ke pasar. Coba panggil babi. Deh, kok kau panggil babi? Aku bibimu. Alah, beda A sama dia aja kok. Itu tidak salah. Jadi kita harus hati-hati. Menyebutnya salah. Kelebihan Ramadan ini, bulan puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan berdasarkan iman dan ikhlas karena Allah, seluruh dosanya seumur hidup yang lalu diampuni. Kalau sholat yang diampuni dari sholat ke sholat. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih antara dua sholat. Sholat subuh, sholat zuhur ada dosa di tengah-tengah diampuni. Nanti zuhur, sholat asar lagi, dosa antara zuhur asar diampuni. Kalau Ramadan seluruh seumur hidup yang lalu bersih.
Alhamdulillah. Jadi jangan dimain-mainkan. Ulama tiga pendapat. Yang pertama, ulama mengatakan yang diampuni dosa kecil saja. Yang kedua, ulama berpendapat semua dosa yang besar maupun yang kecil diampuni. Karena ada hadis lain, kayaumin waladathu ummuh. Dia akan keadaannya ketika lebaran seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nggak ada dosa sama sekali. Yang ketiga, dosa kecil diampuni, dosa besar perlu tobat. Nah, kesempatanlah bulan Ramadan ini kita tobat. Kita sediakan waktu untuk bermenung-menung, termenung, memikirkan dosa-dosa kita yang besar-besar, supaya kita tobati. Kita duduk, bayangkan dosa kita yang besar. Misalnya pernah membentak ibu kita. Kita pernah bentak ibu kita sampai dia nangis. Kita bayangkan sampai kita rasa menyesal. Alah, kok saya bentak mamaku sampai nangis. Udah menyesal baru ucapkan astagfirullahaladzim, Allah ampuni dosa. Banyaknya anak-anak laki-laki nggak bersyukur sama ibu bapaknya. Capek-capek ibunya masak nasi, masak terong. Giliran siang silakan makan, nak. Dibentak mama, terong aja. Senin beli terong, Selasa cucu terong, Rabu sambal terong. Ini hari Kamis rebus terong melulu aja, gila terong. Mamanya nangis, macam mana lah mau ku buat, nak? Bapakmu kan memang tukang jual terong. Nangis mama kita, minta ampun kita sama Allah. Kadang-kadang anak-anak ini lebih parah dari pengemis. Pengemis minta sama kita, Pak lapar kali aku minta lah duit, kita kasih 5.000, terbungkuk-bungkuk dia, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sekalinya dia minta sama kita. Ibu kita, bapak kita tiap hari ngasih makan kita dari kecil. Sekali nggak enak makanan kita, bentak mama bapak kita. Lebih parah dari pengemis. Saya ingatkan anak laki-laki, kalau kamu sudah akil balik, nggak wajib lagi bapak mama mengasih makan kamu. Mau cari sendiri. Dodo sawit kamu, cari sendiri. Kalaupun bapak mamamu masih memberi kau makan setelah kau akil balik, sunat aja, hukumnya nggak wajib itu. Sunat. Sedekah, baik-baik minta sedekah, jangan marah-marah. Lain anak perempuan. Kalau anak perempuan sampai kawin, wajib diberi makan sampai kawin. Begitu kawin dia ijab kabul bapaknya sama si pengantin laki-laki. Udin, saya Pak, aku nikahkan Fatimah anakku kepadamu, maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai. Saya terima nikah Fatimah anak bapak, maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai. Langsung pindah kewajiban bapaknya kepada sang suami, ngasih makan dan sebagainya. Paham? Dosa-dosa kita yang sudah kita lalui dulu. Bayangkan bulan Ramadan ini, ampun ya Allah.
insya Allah berlalu Ramadan, dosa besar dan dosa kecil diampuni. Hari raya nanti kita seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Yang kedua, bulan Ramadan ini kita dapat pahala tidak terhingga banyaknya. Nggak ada satupun orang tahu berapa besar pahala puasa. Nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak beritahu sama kita. Malaikat-malaikat hanya nyatat aja, tengkujukan puasa, bejo puasa, joko enggak, wagiman puasa, tulis. Pahalanya langsung lo yang bayar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu liya wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah langsung yang membayar pahalanya kepada orang yang puasa. Ini nggak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu. Saking besarnya pahala puasa. Sehingga dalam hadis Tirmidzi Rasulullah bersabda, siapa sengaja meninggalkan puasa sehari karena malas, seandainya dia menggantinya puasa seumur hidup 60 tahun, pagi siang malam dia tiap hari puasa 60 tahun, dikumpulkan jadi satu pahala 60 tahun puasa itu, dibandingkan dengan satu hari Ramadan yang ditinggalkan, nggak nutut. Lebih besar puasa Ramadan sehari daripada puasa 60 tahun. Makanya bulan Ramadan ini bulan berkah, bulan agung. Jaga betul-betul puasa Ramadan ini, insya Allah ya. Amin. Puasa Ramadan yang unggul, imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan kehati-hatian. Dijaganya puasanya dari yang merusak pahala puasa. Kalau makan, minum, campur sama istri, itu menyebabkan puasa kita batal. Betul. Kalau mata, kuping, mulut, tangan nggak dijaga dari yang haram, puasanya nggak batal. Tapi pahalanya nol. Sahur dia pergi masjid sholat subuh, keluar dari masjid dia lihat ada perempuan jalan di depannya, diikutinya lenggangnya itu, tamping ding tamping ding tamping ding tamping ding. Pahalanya nol, puasanya nggak batal. Kan sayang nggak? Makanya di bulan Ramadan ini jaga puasa kita. Kata Nabi, kam min shaim la lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Pahala nggak dapat gara-gara puasanya nggak dijaga. Puasa matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, kupingnya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sayang. Yang keempat, kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Banyak anak muda sekarang nggak puasa. Kalau ditanya kenapa kau nggak puasa, lemas sekali aku pak kalau puasa. Siapa pula yang nggak lemas? Mike Tyson aja lemas kalau puasa. Betul? Kenapa orang puasa lemas? Karena makan sahur itu hanya bertahan 4 jam. Dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 sudah habis digiling.
oleh badan kita. Jam kelima, badan kita perlu energi, digilingnya lah cadangan makanan kita, lemak-lemak, giling. Ketika dia menggiling lemak-lemak, itulah kita lemas. 1 jam, 2 jam, biasa. Racun-racun yang udah setahun kita makan, itu digiling sama dia, keluarkan lewat air seni. Makanya kencing orang puasa itu seminggu pertama bau, karena dia menggiling racun-racun, keluarin lewat air seni. Tapi kata Nabi, puasa itu sehat. Nabi cerita 1440 tahun yang lalu. Puasa ini kan udah 1440 tahun. Tahun kedua Hijriah. Sekarang udah tahun 1442 Hijriah. Berarti 1440 tahun puasa ini diwajibkan. Nabi cerita puasa itu sehat. Sekarang seluruh dokter sedunia mengakui orang yang paling sehat adalah orang yang puasa. Biarpun dokter kafir ngaku. Buktinya, ada pasien mau dioperasi jantung. Operasi jantung. Jam 10 malam dokternya datang. Pak, apa Pak dokter? Besok jam 10 pagi Bapak dioperasi. Tulang rusuk Bapak digergaji, jantungnya dikeluarkan. Mak jam. Terus jantungnya dibelah. Itu urat-urat yang sumbat diganti pakai urat kaki Bapak diambil. Berapa lama itu dokter? 10 sampai 12 jam Bapak nggak sadar. Ya apa boleh buatlah dokter, daripada saya mati jantungnya berhenti. Ya udah, besok jam 10 ya tanda tangan surat. Terus dia tanya, dokter, apa yang harus saya lakukan malam ini? Apa kata dokter? Mulai jam 10 malam ini Bapak puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum. Puasa. Besok pagi dibelah jantungnya, dia lagi puasa. Gak sadar. Jam 12 malam dia sadar. Dia bilang, aus, minum. Kata istrinya gak boleh. Bapak cuman boleh dilelet-leletkan air aja pakai kapas. Puasa lagi habis dioperasi. Di 2 hari. Berarti badan yang paling sehat, kuat adalah orang yang sedang puasa. Seandainya orang yang kuat badan itu karena makan, pasti dokter bilang, apa yang harus saya lakukan jam 10 malam ini Pak dokter? Kamu makan 2 bakul malam ini biar kuat. Ada dokter bilang begitu? Berarti makan nggak nambah kuat. Yang nambah kuat adalah puasa. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Rasulullah bersabda begitu. Baru sekarang terbukti ucapan Rasulullah itu. Dokter-dokter kafir pun mengakui orang paling kuat adalah orang yang sedang puasa. Yang kelima, puasa ini menukar kebiasaan. Menukar kebiasaan. Kita nggak makan 14 jam, lapar. Begitu buka puasa, apa kata Nabi? Buka puasalah kamu dengan korma mengkal, rutab. Kalau nggak ada korma mengkal, korma matang, korma yang udah tua, yang udah masak. Kalau nggak ada korma masak, buka puasalah dengan buah-buahan yang manis, sawo, pisang, tengkeng, melon, yang tidak dibakar api, yang masak sendiri, alamiah. Kalau nggak ada buah-buahan yang manis, pakai air, bisyurbatin minama, air yang tidak dibakar api, bukan teh manis, tapi air. Kita berpikir, kenapa kok makan buah? Saya mendapatkan pelajaran
Karena makan buah ini nggak bisa rakus. Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya, makan buah ini satu sunnahnya. Kalau belum kenyang 3, kalau belum kenyang 5, kalau belum kenyang juga 7, kalau belum kenyang juga 9, paling banyak 21. Saya waktu SMP udah ngaji ini kitab ini. Maka buka puasa saya ambil kurma 1 piring, 21 biji. Bismillah saya bab 1, oke. 3, oke. 5, udah kenyang. 7, nggak sanggup lagi. Belum ada orang buka puasa dengan kurma 21, ada? Apalagi pisang, 21 pisang ada. Monyet aja nggak sanggup buka puasa pakai pisang 21. Paham? Jadi kita ini disuruh puasa itu merubah kebiasaan supaya jangan rakus. Makan yang baik-baik, yang sehat-sehat, dan jangan banyak-banyak. Hari ini manusia makan buka puasa semua dimakan. Kolang, bubur, pedas, nasi, rendang padang, cendol. Kata istrinya, bang udah jam 7, abang belum sholat maghrib. Ya. Sambil wudu nyendok kolang kaling. Begitu sholat maghrib kolang kaling jatuh 2. Waktu ruku jatuh 2 kolang kaling. Bagaimana begitu rakus? Kalau di bulan Ramadan ini kita menjaga makan, lewat bulan Ramadan kita nanti nggak rakus lagi dengan yang halal-halal dan jijik dengan yang haram. Nah, inilah yang mau saya beritahu. Puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa menurut puasa? Takwa menurut puasa pertama, jijik dengan yang haram. Yang kedua, nggak rakus dengan yang halal. Jadi kalau ada orang ditanya, bapak udah puasa berapa lama? Udah 60 tahun aku puasa. Masya Allah. Apakah bapak sudah jadi orang bertakwa? Nggak tahu saya. Harus tahu. Ada 2 ukurannya. Pertama, apakah bapak sudah jijik dengan yang haram? Belum, aku celeng aja masih kumakan. Kalau begitu belum bertakwa. Uang togel aja masih diembat. Ada orang, bapak udah puasa berapa tahun? 50 tahun. Bapak udah jijik dengan yang haram? Sudah. Yang haram saya udah nggak mau jijik. Yang halal pun saya nggak rakus lagi ala kadarnya. Kalau gitu Anda orang bertakwa. Orang bertakwa dengan puasa itu jijik dengan yang haram, nggak rakus dengan yang halal. Kulu wasrobu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan rakus-rakus. Allah nggak suka orang yang rakus. Kita mau berlalu Ramadan ini berubah, kita jadi Syawal nanti nggak rakus lagi. Insya Allah bisa. Latihan. Tahun ini belum bisa penuh, tahun depan. Terus sampai bisa. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Jijik dengan yang haram, nggak rakus dengan yang halal. Yang keenam, yang ketujuh. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Kalau orang beriman masuk surga diperiksa, ditimbang amal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ditimbang amalnya lebih banyak pahalanya daripada dosanya, orang beriman, setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ditimbang amalnya orang beriman lebih banyak dosanya dari pahalanya, walaupun beriman. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Dia harus dibuang ke neraka sampai dosanya lunas, baru boleh masuk surga. Itu orang beriman. Allah mau kita orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, kita masuk surga nggak diperiksa-periksa. Karena surga itu untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Sedangkan neraka dijanjikan untuk orang kafir. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dijanjikan neraka itu untuk orang-orang kafir. Kalau orang bertakwa masuk surga, kalau orang kafir masuk neraka. Kalau orang beriman ditimbang amal. Allah mau kita mati tidak beriman aja, tapi menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atasmu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kamu juga wajib puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kamu berubah dari beriman menjadi bertakwa. Pintu surga ada 8. Berapa? Pintu neraka ada 7. Pintu surga ada 8. Pintu pertama babus sholat. Orang yang unggul sholatnya waktu hidup di dunia, dia masuk surga lewat pintu babus sholat. Nggak diperiksa-periksa karena ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya, kepalanya, kakinya, kupingnya bekas wudhu dan sujud bercahaya lebih terang dari matahari. Sehingga malaikat-malaikat nanya, "Loh, sampean niki sinten? Kok murub raine?" "Oh, aku umatnya Nabi." "Masya Allah. Kok bisa bercahaya badanmu?" "Dulu kami rajin sholat." Rajin sholat. "Oh, sekarang mau kemana?" "Ke surga." Silakan. Hanya orang bercahaya yang boleh masuk pintu sholat, tidak diperiksa-periksa. Pada saat orang-orang yang bercahaya masuk surga lewat pintu sholat itu, babus sholat, kawan-kawannya ngejar tuh, pamanku tuh, bibiku tuh, "Loh, itu kan kawanku, loh itu supirku, loh itu kan satpamku, loh itu kan anak buahku itu." Ikut lari mengejar masuk surga, disetop sama malaikat. "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Minggir orang berdosa. Nggak boleh orang berdosa masuk surga. "Dari mana kau tahu kami orang berdosa?" "Raimu bleketek mas, wajahmu hitam." Salah. Diusir. Maka kita hendaklah menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah ya. 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit. 1 hari 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. Cuma disuruh sholat 40 menit, masih sisa 1400 menit. Jangan kita pelit sama Allah, nanti Allah pelit sama kita. Betul? Jumat seminggu itu 10.080 menit. Sholat Jumat aja udah terlambat, khotibnya udah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru dia sambil buang rokok masuk. Nggak dapatnya pahala Jumat. Jumat tuh 2 rakaat, nutupi zuhur 4 rakaat, kurang 2, betul? 2-nya di mana? Mendengar khutbah itu 2-nya. Kalau dia nggak dengar khutbah, kurang sholat Jumatnya untuk nutup zuhurnya. 10.080 menit seminggu, 60 menit aja nggak bisa pas waktu datang ke masjid. Parah betul manusia. Insyaallah ya. Yang kedua namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan. Hanya orang-orang yang unggul puasanya yang bisa masuk lewat Babur Royan.
nggak diperiksa-periksa. Ciri-cirinya tidak bercahaya. Yang bercahaya itu orang sholat sama orang wudu. Kalau unggul puasanya, ciri-cirinya kata Nabi, mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau apa enggak? Orang puasa mulutnya bau enggak? Atyabu indallah min rihil misik. Nanti di akhirat di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ini minyak kasturi, minyak misik. Kalau belum pernah cium Ka'bah, cium minyak wangi ini. Nah, inilah baunya Ka'bah itu, harumnya Ka'bah. Nanti dibeli di luar. Saya bawa ini untuk bantu orang-orang yang susah menjualnya karena kena Covid. Mudah-mudahan kita unggul puasa kita, amin. Mulut kita nanti di hari kiamat harum. Sehingga kita cukup kasih salam aja sama malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya. Malaikat cium. Oh, kenapa harum sekali mulutmu? Kami dulu unggul dalam berpuasa. Silakan masuk surga, pintu Babul Rayyan. Bagi yang rajin sedekah, ada pintu babus sedekah, pintu orang-orang yang rajin sedekah. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya pelit. Ngasih 5.000 aja gemeternya 2 jam. Kawannya nanya, kok gemeter? Mau lihat setan? Mana ada setan siang-siang? Kok kamu gemeter? Baru sedekah. Loh, sedekah kok gemeter? 5.000. Allah, 5.000 aja gemeternya 2 jam. Saking pelitnya. Harus dipaksa. Datang orang kasih 5.000 gemeter, besok datang lagi 5.000. Setahun kemudian 5.000 sudah mantap. Cuk. Naikkan 10.000 gemeter lagi. 2 tahun kemudian mantap 10.000. Naik ke 50.000 sama jenggot-jenggotnya gemeter. 5 tahun kemudian 50.000 mantap. Tiba-tiba datang orang, Pak, suamiku mati kena Covid, Pak. Anakku yatim 3 belum makan 2 hari kami, Pak. Tolonglah sedekah sama kami, Pak. Keluarkannya dari dompetnya 100.000, mantap. Yang nerima yang gemeter. Karena nggak ada orang sedekah 100.000. Orang yang unggul sedekahnya masuk lewat babus sedekah. Orang yang unggul jihadnya bela agama, dia akan masuk surga lewat babul jihad. Bela agama kita ini. Ikuti akun-akun channel YouTube ulama-ulama kita. Malu kita. Orang Islam 230 juta di Indonesia. Channel YouTube ulama yang baca, yang nonton 7.000, 10.000. Channel pelacur, cuman cerita berzina, saya dulu sama orang hitam pernah tidur begini-begini, yang nonton 10 juta. Saya pernah tidur sama orang gendut, nggak kuat, yang nonton 7 juta. Giliran ulama ngajarkan agama, yang nonton 7.000. Padahal orang Islam 230 juta, kemana semua itu orang Islam itu? HP-mu ini nanti ditanya, dipakai untuk apa? Insya Allah ya. Apa? Insya Allah. YouTube ulama-ulama. Bela ulama kita yang dicaci maki. Aqib bin Samsudin, Haikal Hasan, Tiar Nasir, yang dimaki-maki tiap hari. Tengku Zulkarnain. Katanya radikal saya. Radikal gundul. Hanya gara-gara nggak setuju sama Jokowi dibilang radikal. Insya Allah ya. Yang ke-8, bulan Ramadan ini setahun sekali aja datang.
Kalau kita nggak sungguh-sungguh Ramadan ini, tahun depan kalau nggak kiamat datang, Ramadan tahun depan datang lagi pasti. Cuman yang sedihnya mungkin kita udah mati, nggak jumpa, betul. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini, sayang. Malam takbiran, takbir baik-baik, jangan takbir keliling, aduh pakai truk, laki-laki perempuan campur, orang lewat motor lempar mercon, duar, sambil takbir meluk ceweknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betul-betul lah kita takbir itu. Kalau perlu takbir itu sambil nangis, karena dosa kita diampuni semua oleh Allah. Kita takbir sambil nangis. Terakhir, anak-anak gadis, jangan biarkan ibumu jadi pembantu rumah tanggamu. Banyak sekarang anak gadis, mamaknya disuruh masak bukaan, masak sahur, dia nonton TV. Tanya, kamu kenapa Mina? Kok nggak masak kamu? Saya lemes, saya puasa. Jadi yang masak bukaan siapa? Mamaku. Mamamu puasa nggak? Puasa. Apa dia nggak lemes? Oh, dia udah biasa. Mamaku itu udah 5 kali turun onderdil. Harusnya kamu yang gadis-gadis nih yang masak, bukan mamamu. Paham? Kita pun bapak-bapak jangan rewel kali. Puasa mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kapan istri kita sempat ngaji kalau begitu? Beri kesempatan mama kita, bapak kita ini. Ringankan kerjaannya biar bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Karena pahala sunat dibayar pahalanya sebesar wajib. Sedangkan pahala wajib di bulan Ramadan dibayar 70 kali kan sayang. Kalau bulan puasa dia nggak banyak beramal. Nah, ini aja, saya nggak bisa panjang-panjang, sakit saya. Demam saya. Mau dibatalkan nggak tega. Kemarin saya di Dumai, kemari naik mobil sakit perut saya. Udah 4 tahun nggak demam, sekali ini saya demam. Udah 3 hari saya demam. Nggak bisa panjang-panjang saya ceramah. Nanti jadi Ustadz Zaki Mirza pula, pingsan lagi ceramah. Udah 40 menit saya ceramah. Ada yang mau nanya? Silakan. Yang mau bertanya boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu pun juga boleh yang mau bertanya, Bu. Gak ada yang nanya? Gak ada yang nanya, saya tutup. Silakan. Berdiri, Bu, berdiri. Biar terdengar berdiri, Bu.
Dapur, awak dapet yuk bahasa orang awak. Korban untuk orang yang sudah wafat sunnah. Saya itu dalilnya Turmidzi, Abu Dawud, Daruqutni dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Saya setiap tahun korban tuh paling enggak 2, satu untuk saya, satu untuk bapak ibu saya. Nggak pernah saya tinggalkan itu. Karena sunat korban untuk orang yang sudah wafat. Sayyidina Ali tiap korban 2, satu untuk Nabi dan keluarganya, sudah wafat Nabi, satu untuk Sayyidina Ali dan keluarganya. Jadi tetap 2 ekor. Silakan dibuat sunnah, dalilnya sahih ya di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Habis. Saya nggak enak juga ya, terlalu cepat 45 menit, tapi nggak kuat saya, perut saya sakit, ya kepala saya pusing, badan saya demam. Mudah-mudahan lain kali saya bisa datang dalam keadaan sehat. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillah bil alamin.